Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Waalaikumsalam. kembali lagi ke podcast apa ya namanya? Itu juga masih nggak tahu podcast Jarkomdat kayak. Podcast Oke, podcast ke-10. Nah, dengan kita tema protokol pada protokol pada LAN. LAN. Nah, Oke, kayaknya udah nggak perlu kenalan lagi kayaknya. Udah kenal belum sih? Ini udah yang ke-10 kayaknya udah kenal semua harusnya sih. i- iya, di protokol LAN ini kita ada apa aja nih yang pokok bahasannya? Jadi ada lima seperti. Ada 5 pokok bahasan yaitu ngomongin protokol, ngomongin Ethernet, local talk, token ring, dan terakhir itu FDDI. Nah, ini gue buka deh Hmm, ke penjelasan yang umum pertama, protokol. Nah, ya ya. jadi protokol itu adalah sebuah aturan atau standar yang dapat mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Nah, jadi protokol ini kita bisa terapkan juga kepada perangkat keras dan juga perangkat lunak, atau kita bisa menggabungkan keduanya. Nah, pada tingkat paling rendah, protokol itu mendefinisikan koneksi perangkat keras. Nah, tadi kan Nah, udah macam-macam ya, ya, protokol kan tadi kan ada ini ya, ada 5. Nah. Jadi ya ya. sekarang protokol pada LAN itu ada Ethernet, local talk, dan token ring sama FDDI. Oke, mungkin Ethernet siapa nih yang mau ngejelasin? Boleh boleh. Nah, tadi ada Ethernet ya. Ethernet itu adalah sistem jaringan yang dibuat dan dipatenkan oleh perusahaan Xerox. Nah, Ethernet sendiri itu adalah implementasi dari metode CSMA or CD, atau bisa disebut Carrier Sense Multiply Access with Conciliation Detection, yang dikembangkan pada tahun 1960 pada proyek Wireless Aloha di Hawaii University di atas kabel koaksial. Nah, standarisasi sistem internet dilakukan sejak tahun 1978 oleh IEA. Kecepatan pada transmisi data di internet saat sampai ini adalah 10 sampai 100 megabit per second serta 1 Gbps. Nah, pada saat ini minimal yang umum ada di pasaran internet adalah berkecepatan 10 Mbps yang bisa disebut seri 10 base, 10 base, 10 base. Nah, jenis-jenis dari internet 10 base tuh yang pertama ada 10 base 2, 10 base 5, 10 base T, dan 10 base I. Dari macam-macamnya tersebut, dari kecepatan 10 MB, Ethernet itu mempunyai standar 10 band 10 base 2, 10 base 5, 10 base F, dan 10 base T dengan spesifikasi IEA 802.3. Nah, untuk selanjutnya tuh ada Fast Ethernet dengan kecepatan maksimum 100 megabit per second dengan standarisasi 100 base FX, 100 base T, 100 base T4, dan 100 base TX dengan spek IEA 802.3U. Nah, untuk yang paling kecepatan tertinggi yaitu 1000 Mbps yang bisa disebut gigabit internet. Nah, standarisasinya tuh ada 1000 base CX, 100 base LX, dan 1000 base SX dengan standarisasi 802.3Z. Oh, dijelasin kan nih Ethernet 10 base 5 tadi Hmm, kalian? boleh sih bebas. Ya, ya. Nah, Ethernet 10 base 5 tadi itu memiliki kabel TIG koaksial yang berdiameter 1 cm atau 10 mm sebagai media penghubung berbentuk linear bus. Pada kedua ujung kabelnya diberi terminator sehingga mempunyai impedansi sebesar 50 ohm. Nah, pada satu segmen jaringan di sepanjang maksimal 500 meter, bahkan jika dipasang penghubung atau repeater, sebuah jaringan tersebut bisa mencapai panjang maksimum sebesar 2,5 km. Nah, di antara NIC atau Network Interface Card yang ada pada komputer, dengan media transmisi linear atau backbone-nya, kabel koaksial diperlukan sebuah atau transceiver atau sebuah penerimaan di sebuah komputer tersebut.
yang bisa disebut MAU atau Medium Attachment Unit. Nah, di antar MAU tadi, Medium Attachment Unit, dibuat jarak maksimal 2,5 meter, dan setiap segmen hanya mampu menampung sebanyak 100 unit. Nah, konektor dari kabel tersebut yang dipakai adalah konektor dengan berjenis 15 pin. Mungkin itu aja kalau di list 10/5. Selanjutnya itu ada local talk ya. Local talk adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple Computer Inc. untuk mesin-mesin komputer Macintosh. Nah, metode yang digunakan local talk adalah CSMA dan CA, itu Carriage Multiple Access with Collision of Weights. Adaptor local talk dan kabel twisted pair khusus dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port serial. Terus transmisi output dan sistem operasi Macintosh memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus atau WRS menggunakan kabel atau media yang berbeda. Terus protokol local talk dapat digunakan untuk model jaringan garis lurus, bintang, ataupun model pohon. Terus kecepatan transmisinya hanya awalnya 230 kbps. Selanjutnya ada token ring. Protokol token ini dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Jadi ini menggunakan topologi ring. Dalam lingkaran token, komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti sebuah cincin. Sebuah sinyal token bergerak berputar dalam sebuah lingkaran cincin dalam sebuah jaringan dan bergerak dari sebuah komputer menuju ke komputer berikutnya. Jika pada persinggahan di salah satu komputer, ternyata ada data yang ingin ditransmisikan, token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin ditujukan. Token bergerak terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer. Oke, mungkin gue ngejelasin untuk protokol terakhir yaitu FDDI. Jadi FDDI itu atau kepanjangannya itu Fiber Distributed Data Interface. Itu adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh sekalipun. Jadi metode aksesnya ini yang digunakan oleh FDDI yaitu adalah model token. Nah, jadi FDDI itu menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Nah, proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring. Nah, namun jika ada masalah ditemukan, akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Nah, jadi keuntungan kita menggunakan FDDI ini adalah kecepatan dengan menggunakan fiber optic cable pada kecepatan 100 megapiksel. Oke, jadi FDDI ini udah subbab atau protokol terakhir dan pembahasan podcast kita hari ini. Nah, jadi kita tadi udah ngebahas bagian-bagian dari protokol dari Ethernet, Local Talk, Token Ring, dan FDDI. Nah, jadi agak singkat ya penjelasannya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih guys.